Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara tentang Ramadan tidak bisa lepas dari Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Di samping sebagai pedoman hidup, kemudian sumber hukum, juga landasan ibadah saum Ramadan tertera jelas di dalamnya. Al-Quran pun sangat dispesialkan atau diperhatikan khususnya di bulan Ramadan ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Bukhari, payudarisul Quran fi kulli lailati min Ramadan, bahwa di bulan suci Ramadan ini Rasulullah setiap malam senantiasa melaksanakan tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Dari keterangan tersebut menunjukkan kepada kita semua bahwa betapa dekatnya Rasulullah dengan Al-Quran. Rasulullah tentu saja orang yang sangat paham bagaimana menjadikan Ramadan ini menjadi kesempatan yang berharga dengan ibadah-ibadah yang terbaik, dengan aktivitas-aktivitas yang istimewa, sehingga menjadikan Ramadan ini salah satunya dengan aktivitas tadarus Al-Quran, bahkan setiap malam bersama malaikat Jibril. Para pemirsa yang dirahmati Allah, padahal kita sendiri mengetahui Rasul itu tentu saja orang yang sangat paham, orang yang sangat hafal terhadap Al-Quran. Tapi bagaimana betapa besarnya perhatian beliau, semangat beliau untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Baik membacanya, mempelajarinya, tentu saja mentadaburinya sampai betul-betul faham. Dan Al-Quran itu siap untuk diamalkan, untuk diajarkan dan didakwahkan kepada yang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian yang tidak kalah penting dari interaksi kita dengan Al-Quran adalah ibadah membacanya. Jadi bagaimana kita membaca Al-Quran ini? Karena ternyata kalau kita perhatikan, membaca Al-Quran ini adalah ibadah yang sangat murah meriah. Namun pahalanya tidak murahan, pahalanya sangat istimewa dan melimpah. Untuk alif lam mim saja kata Rasul itu bukan 1 huruf, tapi 3 huruf, yang mana setiap hurufnya akan diberikan pahala 10 sampai 700 kali lipat. Jangankan khotam 30 juz, untuk 1 surat saja, untuk 1 juz saja, pahalanya sudah sangat melimpah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ada sebuah kisah yang menarik dengan seorang sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah tentang batasan waktu untuk khotam Al-Quran. Kata Rasul, khotamkan Al-Quran dalam 30 hari. Kata sahabat, ya Rasulullah, itu terlalu lama, saya masih sanggup kurang dari itu. Akhirnya kata Rasul, kalau begitu silahkan khotamkan Al-Quran dalam 7 hari, tapi tidak boleh kurang dari itu. Nah pertanyaannya, kalau sahabat misalkan kurang dari 1 bulan masih meminta kepada Rasulullah untuk diberikan waktu yang lebih singkat lagi, bagaimana dengan kita? Sudah siapkah kita untuk melakukan khotam Al-Quran termasuk di bulan suci Ramadan ini? Apalagi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Quran ini adalah akan menjadi syafaat li ashabihi, bagi orang yang senantiasa membaca dan mempelajarinya. Kemudian ada hadis riwayat Imam Abu Daud, bagusnya tadarus Al-Quran ini bersama-sama dilakukan di masjid. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah atau di suatu masjid, kemudian membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Kemudian hati mereka
diliputi rahmat, dikerumuni para malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah kepada para malaikat di hadapannya. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, dengan keterangan di atas, semoga kita semua termasuk ashabul Quran yang berhak mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai kesempatan yang berharga untuk lebih dekat lagi bersama Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.